Beginilah firman Yahweh penebusmu, yang Maha Kudus Tuhan Israel. Akulah Yahweh Tuhanmu, yang mengajar engkau tentang berapa hal, yang memberi apa? Faedah, yang menuntun engkau di jalan apa yang harus kau tempuh. Ini Papa kita, ayat 18. Sekiranya, nah ini saya kagum, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Saudara lihat, Papa kita itu hebatnya seperti ini. Saudara temukan kata sekiranya, itu maksa atau tidak? Ayo, sekiranya itu maksa atau tidak? Tidak, terserah kita. Jadi Papa kita nggak suka maksa. Pendeta sering maksa, betul? Nah, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Yakinkan pada anak-anak kita, uang itu nggak penting. Lo nggak amin lagi. Sangat salah kalau saudara meyakinkan anak-anak uang itu penting. Nanti anakmu mata duitan semua. Tapi yakinkan mereka, yang penting adalah kebahagiaan dan damai sejahtera dalam hidup. Karena ini ayatnya. Kamu punya uang banyak, anak-anak, ngomong pada anak-anak kita. Beri contoh-contoh keluarga-keluarga yang nganggur, adul, rusak karena terlalu banyak uang, tapi gak diajar bagaimana menggunakan uang. Yang penting buat hidup kita adalah damai sejahtera dan kebahagiaan yang terus-menerus tidak berhenti. Dan itu semua terjadi satu sebabnya, sekiranya kita memperhatikan perintah-perintahnya, ikuti perintahnya. Saudara, belum selesai. Ayo kita baca sama-sama ayat 19. Apa saja yang kita taati dari semua perintah Tuhan dan Bapa kita sejak hari ini, makin kena dampaknya. 1, 2, 3. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Saudara, kalau ini terjadi pada keluarga kita, pada anak cucu keturunan kita, kalau suatu hari kita dipanggil pulang Tuhan ke surga, mati kita pasti merem, nggak melihat sebelah begini, karena anak kita masih yang kurang ajar. Bagaimana itu nanti tinggal mati? Ngerti kata-kata itu, saudara? Kalau nama semua keturunan kita tidak akan dilenyapkan di hadapan Bapa di surga. Betapa nikmatnya, tenangnya kalau kita pulang ke surga. Aman semuanya. Amin. Tapi syaratnya satu, dengarkan firman Tuhan. Dia perintah apa? Tapi jangan lupa hal penting, seperti pasir. Siapa bisa ngitung pasir, sejumput pasir jumlahnya berapa? Maka itu kalau cuma punya 1-2 anak kurang, itu bukan pasir tapi batu. Betul, harus punya banyak anak. Kersik itu anaknya pasir. Wih, lebih banyak lagi loh. Maka cucumu seperti kersik. Kalau saudara punya 30 anak, punya 30 menantu, lalu punya 70 cucu, 70 cucu sama menikah semuanya, masing-masing cucu punya anak 6, kalikan 6 kali 7, 30 berapa? 70, 30, saya lupa, 70. Hitung cepat. Berapa itu? Wah, semuanya. Lalu cici-cici saudara menikah juga punya anak lagi. Nama-nama mereka tidak akan dihapus di hadapanku, kata Tuhan. Sampai ratusan tahun kita sudah mati, kalau Yesus belum datang, orang masih menyebut itu keturunannya siapa. Bagian terakhir, saudara, bagaimana hal ini bisa terjadi dalam hidup keluarga kita. Yeremia pasal 35, bagian terakhir. Hari itu Yeremia sempat kecewa dengan Tuhan. Kenapa Yeremia kecewa? Karena sebagai nabi, dia nggak pernah didengar nubuat dan khotbahnya. Dia putus asa.
Waktu dia putus asa, ayat 1, firman yang datang dari Yahweh kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda bunyi. Nah, saya ajari saudara begini. Setiap pasal, hampir setiap pasal di seluruh kitab Yeremia, yang saya suka itu kalimat pertama ayat 1. Datanglah firman Yahweh. Itu pasti ada. Coba nanti saudara lihat. Nah, saya itu kagum pada Yeremia. Kok enak sekali dia itu dengar firman, gampang sekali. Nah, berapa banyak di antara kita sudah doa puasa sekian hari nggak dengar juga, sudah doa melek merem lagi Tuhan ngomong, Tuhan melek merem lagi sampai capek nggak ngomong juga. Kenapa? Apa yang salah dalam diri kita? Yang salah adalah satu, kalau Tuhan melihat di dalam hati kita ada sikap hati nggak menurut, nggak taat, mau doa puasa 40 hari kali 11, mati nanti saudara. Maka Tuhan pun nggak akan berfirman. Kenapa dia nggak berfirman? Karena kalau dia berfirman kita pasti bantah, nggak nurut. Jadi satu saja syarat kapan Tuhan bisa berfirman kepada kita. Kalau dia menemukan di hati kita ada ketaatan, katakan amin. Begitu dia tahu kita suka taat dan nurut, nggak usah puasa pun Tuhan berfirman. Amin. Tuhan berfirman. Ketika banyak orang tanya, Pak Daniel, kenapa Pak Daniel bisa begitu gampang mengeluarkan uang? Saya jawab, ya karena saya gampang diberkati. Kok enggak amin? Kalau saudara gampang diberkati tapi sulit mengeluarkan uang, nah itu orang pelit. Loh, gampang bukan? Enggak dengar, saya ulangi lagi. Kalau saudara gampang diberkati tapi sulit mengeluarkan uang, itu orang bertobat. Sungguh. Tapi orang yang tanya enggak puas. Bukan itu maksudnya Pak Daniel. Maksudnya apa? Kenapa Pak Daniel mau nyekolahkan orang? Buka sekolah gratis semuanya itu. Oh, kalau cuma itu gampang jawabannya. Saya itu gak pernah bisa. Dia bilang begitu. Nah, selama kita tidak punya hati yang taat, walaupun duit kita banyak, Tuhan gak akan ngomong-ngomong. Sebab Tuhan gak mau ribut dengan orang pelit. Sebab orang pelit hobinya suka bertengkar dengan Tuhan. Catat itu baik-baik. Jadi saudara mau tunggu Tuhan ngomong kayak apa, Tuhan gak akan ngomong. Bukan kita yang budek, bukan. Kita yang double. Karena Tuhan tahu. Ketika dia minta 1 juta aja 1 juta. Alasannya, berapa Tuhan, berapa? Enggak ngomong lagi dari berapa-berapa. Sudah tahu 1 juta, tanya berapa lagi. Gampang bukan? Nah, inilah firman yang datang kepada Yeremia dalam masa dia kecewa. Mengapa khotbah-khotbahku, nubuatku nggak didengar oleh Israel? Pergilah kepada kaum orang Rekab, ayat 2. Bicaralah dengan mereka dan bawalah mereka ke rumah Yahweh, ke dalam suatu kamar, kemudian berilah mereka minum anggur. Maka aku menjemput Yasanya bin Yeremia bin Habasinya beserta saudara-saudaranya dan semua anaknya, pendeknya, segenap kaum orang Rekab. Saudara, saya nggak punya waktu. Nanti cari mulai zaman Yosua sampai zaman raja-raja. Ada satu suku bangsa kecil, saudara. Jumlahnya nggak sampai ratusan. Zaman itu kepalanya namanya Rekab. Lalu ketika Rekab bersama seluruh keturunannya melihat orang Israel berjalan di padang gurun dipimpin oleh Yahweh lewat tiang api, tiang awan, Rekab ini usul, boleh nggak kami gabung? Jadi mereka ini bukan orang Yahudi, tapi mereka jadi pekerja, jadi orang asing yang membantu orang Israel. Dan rupanya sampai Israel masuk ke Kanaan, keturunan Rekab ini bertambah banyak.
Bahkan sampai Saul jadi raja, Daud jadi raja, sampai pecahnya Israel dengan Yehuda, mereka ini tetap ada.